Halo pemirsa, dan selamat datang di Global Harian. Kesempatan kali ini, kami akan memberitakan sesuatu yang mengguncang dunia. Bayangkan, di abad modern dengan teknologi pangan yang serba canggih, masih ada satu wilayah yang justru dinyatakan resmi dilanda kelaparan oleh PBB. Gaza, tanah yang selama ini identik dengan konflik, kini mencatat sejarah kelam sebagai kawasan pertama di Timur Tengah yang masuk kategori famine. Bagaimana mungkin di saat sebagian dunia membuang makanan berlebih, ada ratusan ribu orang yang bertarung demi sepotong roti? Dan apa dampak besar dari pengumuman mengejutkan ini bagi politik dan kemanusiaan dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak tertinggal berita dan informasi menarik lainnya. Pada tanggal 22 Agustus 2025, dunia diguncang oleh sebuah pengumuman resmi yang jarang terjadi. Badan gabungan PBB yang bernama Integrated Food Security Phase Classification atau IPC menyatakan bahwa Gaza kini masuk dalam fase kelaparan. Sebuah kata yang amat jarang digunakan oleh badan internasional dan ketika sudah diumumkan, artinya bencana itu benar-benar nyata. Gaza menjadi wilayah pertama di Timur Tengah yang secara resmi dicatat mengalami kelaparan massal. Peristiwa ini bukan hanya memicu simpati, tetapi juga keterkejutan besar karena status kelaparan diakui hanya pada kasus ekstrim yang sulit terbantahkan. Pernyataan resmi ini membeberkan kenyataan pahit. Lebih dari 500.000 orang di Gaza atau sekitar seperempat dari total populasi kini hidup dalam kondisi katastrofik. Artinya, mereka benar-benar tidak memiliki akses makanan yang memadai. Anak-anak mulai jatuh sakit karena gizi buruk, dan orang dewasa bertahan dengan sisa makanan seadanya. Gambaran yang sebelumnya dianggap berlebihan oleh sebagian pihak, kini diakui secara formal oleh PBB. Fakta ini membuat publik dunia terperangah, sebab skala bencana yang tercatat amat mengejutkan. Yang lebih mengejutkan lagi, Gaza menjadi satu dari hanya 4 kelaparan yang diakui IPC dalam 2 dekade terakhir. Sebelumnya, status kelaparan resmi pernah diumumkan di Somalia, Sudan, dan South Sudan. Kini, daftar itu bertambah dengan nama Gaza, sebuah wilayah kecil yang terjebak blokade panjang. Fakta unik ini menegaskan betapa jarangnya istilah kelaparan digunakan. Dalam dunia kemanusiaan, ketika sebuah kawasan ditetapkan masuk fase famine, itu berarti indikator gizi, angka kematian, dan kekurangan pangan telah melewati batas kritis. Kriteria untuk disebut kelaparan amatlah ketat. Setidaknya 20% rumah tangga harus berada dalam kondisi kekurangan pangan ekstrim, 30% anak-anak mengalami malnutrisi akut, dan tingkat kematian akibat kelaparan melebihi 2 orang per 10.000 penduduk per hari. Data inilah yang akhirnya menjadikan Gaza masuk kategori famine. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata penderitaan masyarakat yang terjebak di wilayah konflik. Anak-anak yang tubuhnya mulai mengering, ibu-ibu yang tak lagi mampu memberi makan, serta para lansia yang tubuhnya melemah karena hari-hari hanya diisi air dan sepotong roti. Pengumuman ini juga mengingatkan kembali bahwa Gaza bukan hanya dilanda perang, tapi juga terperangkap dalam bencana kelaparan yang bersifat buatan manusia. Tidak ada gempa bumi atau bencana alam besar, melainkan runtutan panjang blokade, keterbatasan akses, serta distribusi bantuan yang gagal masuk dengan lancar. Situasi inilah yang membuat tragedi Gaza dianggap lebih mengejutkan daripada bencana alam sekalipun, karena sesungguhnya kelaparan ini bisa dicegah jika jalur kemanusiaan benar-benar dibuka. Bagi banyak orang, fakta bahwa Gaza menjadi lokasi pertama di Timur Tengah yang dinyatakan kelaparan terasa sangat ironis. Kawasan itu sebenarnya memiliki sejarah panjang perdagangan makanan, jalur budaya, dan pertanian kecil di dalam wilayahnya. Namun konflik berkepanjangan mengubah semua itu menjadi reruntuhan. Kini makanan bukan lagi kebutuhan harian yang mudah didapat, melainkan sebuah barang mewah yang hanya dimiliki segelintir orang. Sementara sebagian besar warga harus rela berhari-hari menunggu bantuan yang sering tidak pernah datang. Reaksi global pun langsung bermunculan begitu pengumuman famine diumumkan. Media internasional menaruh headline besar. Negara-negara donor mulai menggelar rapat darurat, dan warganet di seluruh dunia membicarakan tragedi ini dengan penuh emosi. Semua orang seolah tidak percaya bahwa di abad modern, masih ada wilayah di dunia yang resmi diakui PBB sedang menghadapi kelaparan. Rasa terkejut ini menjadi energi yang membuat isu Gaza kembali ke panggung utama perhatian dunia, sekaligus membuka bab baru dalam catatan sejarah kemanusiaan. Ketika pengumuman resmi PBB mengguncang dunia, banyak pihak langsung bertanya,
Bagaimana mungkin kelaparan bisa terjadi di abad modern di wilayah yang hanya seluas Gaza? Jawabannya mengejutkan, karena kelaparan ini bukan datang dari bencana alam atau musim kering, melainkan akibat hambatan buatan manusia. Tom Fletcher, Kepala Bantuan PBB, menyebut bahwa tragedi ini sepenuhnya bisa dicegah, andai saja distribusi pangan dan obat-obatan tidak terhalang. Dengan kata lain, kelaparan Gaza adalah bencana hasil keputusan politik, bukan sekadar takdir alam. Syarat ketat yang digunakan IPC untuk menyatakan kelaparan menambah bobot kejutannya. Paling tidak, 20% keluarga hidup tanpa akses pangan memadai, 30% anak-anak mengalami gizi buruk, dan tingkat kematian melonjak signifikan. Semua indikator itu terpenuhi di Gaza. Fakta uniknya, hanya 4 kali dalam 2 dekade terakhir IPC berani menyatakan sebuah kawasan resmi masuk fase famine. Somalia pada 2011, Sudan pada 2017, South Sudan pada 2021, dan kini Gaza pada 2025. Dengan demikian, Gaza sejajar dengan negara-negara yang dikenal mengalami krisis panjang akibat perang dan kekeringan. Reaksi dunia datang silih berganti. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut ini sebagai man-made disaster, sebuah bencana buatan manusia yang mencoreng wajah kemanusiaan global. Ia menegaskan bahwa kelaparan di Gaza bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari blokade yang mencegah makanan masuk ke wilayah sipil. Negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia pun mulai bersuara keras, sebagian menuntut agar blokade segera dibuka. Namun, Israel justru merespon sebaliknya. Mereka menolak laporan IPC menyebutnya propaganda Hamas dan menuduh badan internasional menurunkan standar agar bisa mencaplok isu politik. Sikap keras Israel ini membuat perdebatan semakin panas. Mereka menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan sebenarnya sudah masuk, tetapi laporan PBB dilebih-lebihkan. Di sisi lain, organisasi bantuan internasional justru menyampaikan bukti sebaliknya. Truk bantuan seringkali dihentikan di perbatasan, makanan rusak karena tertahan berhari-hari, dan banyak distribusi gagal sampai ke keluarga yang membutuhkan. Fakta inilah yang membuat tuduhan bahwa Israel secara sengaja menghalangi bantuan semakin menguat. Bagi masyarakat sipil di Gaza, hasilnya tetap sama, perut kosong dan angka kematian yang meningkat setiap hari. Di balik hiruk-pikuk politik, ada fakta unik lain yang jarang disadari. Ketika sebuah kawasan ditetapkan dalam status famine, dampaknya bukan hanya soal gizi tetapi juga geopolitik. Biasanya, status itu membuka pintu dana darurat, memobilisasi bantuan internasional lebih cepat, dan memberi tekanan diplomatik pada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Artinya, pengumuman famine untuk Gaza bukan sekadar label ilmiah, tetapi juga sinyal politik besar yang bisa mengguncang hubungan internasional. Inilah sebabnya Israel begitu defensif, karena status itu bisa membuka tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional. Lebih jauh lagi, laporan IPC ini juga menyingkap kenyataan bahwa kelaparan di Gaza sebenarnya sudah terlihat sejak berbulan-bulan sebelumnya. Organisasi medis internasional melaporkan anak-anak kurus dengan tulang menonjol, rumah sakit penuh dengan pasien yang hanya kekurangan gizi, dan keluarga bertahan hidup dengan memakan pakan hewan atau rumput liar. Namun, tanpa pengakuan resmi, kondisi itu kerap diperdebatkan. Baru setelah IPC mengumumkan secara formal, dunia tak bisa lagi mengelak bahwa bencana kelaparan benar-benar terjadi di Gaza. Di tengah situasi ini, masyarakat global menunjukkan respon emosional yang luar biasa. Dari media sosial hingga jalanan kota, muncul gelombang solidaritas yang menyerukan penghentian blokade dan pembukaan jalur bantuan. Demonstrasi berlangsung di berbagai belahan dunia, dari London, New York, hingga Jakarta. Fakta bahwa kelaparan bisa menimpa lebih dari 1,5 juta orang di wilayah kecil seperti Gaza menjadi pengingat pahit bahwa politik seringkali lebih berbahaya daripada bencana alam. Dunia kini menatap ke arah satu titik, menunggu apakah seruan-seruan itu akan membuka jalan menuju keadilan kemanusiaan. Pengumuman resmi bahwa Gaza masuk fase kelaparan bukan hanya menjadi berita, melainkan sebuah panggilan darurat global. Status famine dari IPC biasanya menjadi pintu bagi mobilisasi bantuan internasional. Begitu status itu keluar, organisasi kemanusiaan dapat mengajukan dana tambahan, negara donor bisa segera melepas bantuan, dan media dunia menaruh sorotan penuh. Namun, berbeda dengan bencana kelaparan di Somalia atau Sudan, situasi Gaza jauh lebih kompleks. Blokade dan akses terbatas membuat janji bantuan tak serta-merta sampai di tangan mereka yang lapar. Kondisi di lapangan membuktikan bahwa status famine bukan sekadar istilah.
banyak laporan mencatat kematian akibat kelaparan, terutama anak-anak. Di rumah sakit darurat Gaza, dokter harus memilih siapa yang bisa diberi bantuan gizi terbatas. Bayi-bayi dengan tubuh kurus tak berdaya tergeletak di ranjang besi, sementara para ibu menunggu dengan tatapan kosong. Angka kematian perlahan naik, menandakan bahwa peringatan IPC bukanlah prediksi, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Prediksi IPC bahkan lebih mengerikan. Jika akses kemanusiaan tidak segera dibuka, jumlah orang yang menghadapi kelaparan akut bisa melonjak hingga 641.000 jiwa pada akhir September. Itu berarti hampir sepertiga penduduk Gaza terancam hilang akses makanan. Fakta ini membuat dunia internasional geger, karena angka tersebut menandakan skala bencana yang lebih besar dari beberapa perang modern. Gaza menjadi satu-satunya wilayah di dunia yang masuk status famine saat konflik masih berlangsung intens. Bagi hukum internasional, status famine di Gaza membuka babak baru. Banyak ahli menyebut bahwa kelaparan akibat blokade dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. PBB dan lembaga-lembaga hukum global mulai menyoroti Israel sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab. Tekanan diplomatik pun meningkat. Beberapa negara menyerukan penyelidikan internasional, sementara aktivis hak asasi manusia mendesak agar kasus ini dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Perdebatan itu kini berlangsung di ruang-ruang sidang dan meja perundingan, memicu ketegangan politik yang lebih luas. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik, suara paling keras datang dari masyarakat sipil. Demonstrasi besar meledak di berbagai kota dunia, bendera Palestina dikibarkan di bundaran kota, slogan kemanusiaan diteriakkan dengan lantang, dan mural-mural tentang Gaza muncul di dinding-dinding perkotaan. Fakta bahwa kelaparan ini resmi diakui PBB membuat solidaritas publik semakin kuat. Masyarakat global merasa bahwa mereka tak lagi bisa menutup mata, karena bencana ini bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi krisis kelaparan yang nyata. Di sisi lain, organisasi kemanusiaan menghadapi tantangan besar. Meski dana darurat mulai mengalir, jalur distribusi tetap menjadi masalah utama. Truk bantuan tertahan di perbatasan, relawan dibatasi ruang geraknya, dan gudang logistik sering diserang. Semua itu membuat pertanyaan besar, apakah status famine benar-benar bisa menyelamatkan nyawa di Gaza, ataukah hanya sebagai simbol peringatan tanpa tindakan nyata? Situasi di lapangan masih menunjukkan antrian panjang keluarga yang berharap sepotong roti, sementara dunia berdebat di ruang diplomasi. Gaza kini menjadi titik fokus baru dalam sejarah bencana modern. Sebuah wilayah kecil, terjepit perang, dan kini tercatat resmi kelaparan. Bagi banyak orang, ini adalah tragedi paling ironis di abad 21. Di tengah teknologi modern, kemajuan pangan global, dan jaringan distribusi internasional yang canggih, masih ada satu tempat di dunia di mana anak-anak mati kelaparan karena makanan tak bisa masuk. Fakta itulah yang membuat dunia geger, bukan hanya karena penderitaannya, tetapi juga karena pertanyaan moral yang menggantung di atasnya. Inilah akhir dari kisah penuh fakta mengejutkan tentang Gaza yang kini resmi dilanda kelaparan. Tragedi yang tidak hanya mencatat sejarah baru, tapi juga membuka mata dunia tentang betapa rapuhnya kemanusiaan di tengah konflik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Global Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.